Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat wa bifadlihi wa husni ma'watihi tatakassarul hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil basyiri wan nadhiri alladzi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliqu bihi abwabus syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabihil akhyari. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para kiai, para asatidz wal ustadzat, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita tercinta Dr. Amsari Jayadi MA, guru kita Ustadz Jahrudin, Ustadz Mulyadi, Ustadz Darussalam, Ustadz Heri, Ustadz Darmawan, orang tua kita Bapak M. Syukur, segenap DKM Musholah An-Najah, ikhwatal iman ayahanda bunda, calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah. Pujian tiada henti kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah, Rabb yang mengatur alam semesta ini, Allah yang menggerakkan mata hati kita, Allah yang melangkahkan kaki kita untuk hadir di majelis ini, untuk sama-sama bersilaturahim, niat untuk mencari ilmu, mengamalkan ilmu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setiap langkah kebaikan yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di awal hari tahun baru ini, di waktu subuh, Allah turunkan hujan. Ini adalah merupakan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka tidak ada satu ungkapan yang terindah ketika Allah berikan hujan kepada kita kecuali doa kita kepada Allah, Allahumma ij'al sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah curah hujan yang kau turunkan dari langit menuju bumi ini adalah merupakan hujan yang memberikan manfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan setiap tetesan air hujan yang Allah turunkan, bersamaan itu pula Allah turunkan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pagi ini kita berkumpul di taman dari taman surganya Allah. Sebelumnya tadi kita sudah melaksanakan sholat tahajud yang gak kesiangan. Kesiangan apa enggak? Kesiangan apa enggak? Kesiangan. Yang gak kesiangan alhamdulillah, yang kesiangan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seusai kita melaksanakan sholat tahajud, kemudian kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di awal waktu, kita harus yakin dengan janji Allah dan Rasulnya. Coba saya tanya ibu-ibu yang ada di belakang, Bu, masih hidup? Mudah-mudahan panjang umur.
sehat walafiat, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Saya tanya sama ibu-ibu yang ada di belakang, ibu-ibu yakin gak dengan janji Allah dan Rasulnya? Yakin gak dengan janji Allah dan Rasulnya? Bapak ibu yakin gak dengan janji presiden? Kagak. Nah, kemarin milih siapa itu? Ibu-ibu yang ada di belakang yakin gak dengan janji-janji suaminya? Kagak juga, Pak. Curhat di majlis taklim. Rasulullah berjanji kepada kita sebagai umatnya, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah, in asha ruzika wa in mata dakhalal jannah. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh di masjid berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, maka orang itu dalam lindungan Allah dan naungan Allah. In asha ruzika, ketika dia hidup, hidupnya itu dibanjiri rizki oleh Allah. Wa in mata dakhalal jannah, ketika dia wafat, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Maka mudah-mudahan tahun baru ini menjadi asbab keberkahan buat kita. Hidup kita dimuliakan oleh Allah dan hidup kita dibanjiri keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak akan banyak menyampaikan ceramah. Saya akan menyampaikan sebuah hadis dan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ya ayuhan nas. Apa artinya? Coba Ustaz Darmawan yang terjemahin coba. Itu kan beda dia. Ya ayuhan nas, wahai manu. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, manusia itu dipanggil oleh Allah dengan 4 panggilan. Yang pertama adalah an-nas, yang kedua adalah al-insan, yang ketiga adalah al-bashar, dan yang keempat adalah Bani Adam. Kalau kita artikan secara etimologi, keempat kata ini memiliki makna yang sama, yaitu manusia. Namun kalau kita artikan secara terminologi, keempat kata ini memiliki makna yang berbeda. Yang pertama adalah an-nas, menunjukkan bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Yang kaya butuh dengan yang miskin butuh dengan yang kaya. Yang bodoh butuh dengan yang cerdas butuh dengan yang bodoh. Pemimpin butuh dengan rakyat, rakyat butuh dengan pemimpin, laki-laki butuh dengan perempuan, perempuan biasanya lebih butuh dengan laki-laki. Setuju apa enggak? Ibu-ibu setuju? Setuju? Yang kedua, manusia disebut dalam Al-Quran adalah al-insan, menunjukkan bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang berakal. Al-insanu hayawanun nautikun, manusia itu adalah hewan yang nautik. Natik itu bisa bermakna 2. Yang pertama Allah berikan akal, yang kedua Allah berikan kemampuan kita untuk berbicara. Ketika Allah berikan akal kepada kita, Allah perintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk memikirkan kebesaran Allah. Oleh karena ketika kita memikirkan kebesaran Allah, akan bertambah tauhid dan keyakinan kita hanyalah kepada Allah. Allah itu maha suci. Subhanallah. Allah itu maha segalanya. Allah itu mukhalafatul lil hawadithi. Allah itu berbeda dengan sesuatu apapun. Itulah besarnya Allah, itulah agungnya Allah. Ketika Allah menciptakan sesuatu, Allah tidak butuh dengan sesuatu. Allah ada sebelum sesuatu ada, itu ada. Allah ada ketika sesuatu ada, itu ada. Dan Allah tetap ada ketika sesuatu itu telah tiada.
Maka Allah itu berbeda dengan sesuatu apapun. Dan Allah tidak butuh dengan sesuatu apapun. Ketika Allah ciptakan alam semesta, Allah tidak butuh dengan alam semesta. Ketika Allah ciptakan langit, Allah tidak butuh dengan langit. Ketika Allah ciptakan arasy, Allah tidak butuh dengan arasy. Ketika Allah ciptakan manusia, Allah tidak butuh dengan manusia. Kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Maka Allah itu tidak boleh disamakan dengan makhluk. Allah khalik, kita makhluk, kan beda. Allah berikan akal kepada kita. Dengan akal yang Allah berikan kepada kita, kita bisa menciptakan sesuatu. Dengan akal yang Allah berikan kepada manusia, manusia bisa bikin handphone. Kita butuh sama handphone enggak? Butuh. Apalagi bapak-bapak itu, kalau pergi kemana-mana handphone ketinggalan, itu balik lagi. Takut ada sesuatu yang terbuka di situ. Tapi jarang di antara kita yang ketika kita keluar rumah, kemudian Al-Qur'annya ketinggalan, balik lagi enggak? Kagak. Kata bapak-bapak, ada di handphone Ustaz. Begih. Allahu Akbar. Itulah Allah. Maka Allah itu tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Karena Allah yang menciptakan makhluk. Allah tidak butuh dengan makhluk, makhluk yang butuh dengan Sang Khalik. Manusia yang kedua tadi dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran adalah Al-Insan. Yang ketiga Al-Bashar, menunjukkan bahwasanya manusia itu adalah makhluk biologis. Ketika hawa dingin seperti ini kita merasakan dingin, ketika panas kita merasakan panas, butuh makan, butuh minum, butuh hubungan biologis. Itulah manusia. Kul innama ana basyarum mislukum. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya engkau itu adalah manusia biasa. Namun yang membedakan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu adalah manusia yang sempurna dan paripurna, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang setiap perkataannya, ucapannya, ketetapannya itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah itu adalah manusia, tapi tidak seperti manusia. Yang keempat, manusia dalam Al-Quran disebut dengan Bani Adam, anak cucu keturunan Adam. Kalau kita ditanya, hei engkau dari mana? Aku dari ayah ibu. Ayah ibu dari mana? Kakek nenek. Kakek nenek dari mana? Ayah ibu kakek nenek, ayah ibu kakek nenek, terus sampai ke Adam. Kita dari mana? Dari Adam. Adam itu dari mana? An-nasu kulluhum li Adam wa Adam min turab. Manusia seluruhnya dari Adam, dan Adam itu dari tanah. Pertanyaannya, sekarang kita ada di mana? Kita ada di atas tanah. Mau kemana? Kita akan masuk ke dalam tanah. Kita semua akan meninggal dunia. Kita semua akan wafat. Tidak ada apa dan siapa yang kita bawa kecuali amal ibadah yang kita lakukan dalam hidup ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita, aqyasu min ummati aktsaruhum dzikral maut wa asyaddu istidadan lak. Yang paling pandai, yang paling cerdas, yang paling pintar di antara umatku adalah mereka yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan hidup setelah mati. Kita semua akan wafat. Wahai manusia. Gimana terusannya Ustaz Dermawan? Gak tahu. Coba sambung lagu ini mah. Berjuang. Tuh. Allahu Akbar. Tadi yang tadi nggak hafal itu. Allahu Akbar. Biologi sih belum nyambung. Insya Allah cepat dapat pasangan. Amin ya Rabbal.
Masa nggak hafal itu lagu tadi? Wahai manusia, jangan kita tertipu daya dengan dunia yang fana. Apanya lagu Oma ibu? Kita semua akan mati, kita akan semua wafat. Maka hamba-hamba Allah yang beriman itu, orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa ingat dengan kematian. Kita nggak tahu akan wafat kapan. Karena kematian itu adalah hak dan ketentuan Allah Subhanahu. Terus minta kepada Allah agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang sebenar-benarnya. Wabadiru bi a'mali salihah, segera melakukan amal saleh. Wa anfiqu mimma razaqnakum sirra wa alaniyah. Berinfaklah, bersedekahlah dengan rezeki yang Allah berikan kepada kalian, sirra wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Memang kadang-kadang kalau kita melakukan amal soleh dengan sembunyi-sembunyi, biasanya penyakit hati yang timbul itu adalah ujub, bangga diri. Kalau kita melakukan amal soleh sembunyi-sembunyi, ujub, terang-terangan, biasanya penyakit riya, ingin amal ibadahnya itu dibesarkan oleh manusia. Lawannya itu adalah ikhlas, ingin amal ibadahnya yang menilai itu hanyalah Allah. Mudah-mudahan Allah tancapkan keikhlasan pada diri kita. Insya kalau kita semua ini ikhlas, insya Allah termasuk kampung Darul Mukhlisin. Begitu ya, kumpulan orang-orang yang ikhlas. Ibu-ibu datang ke majelis ini ikhlas apa enggak bu? Ikhlas apa enggak bu? Para ulama mengajarkan ciri orang ikhlas itu enggak ngomong kalau dia ikhlas. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu siril ikhlasi fiha. Amal itu tak ubahnya bagaikan jasad yang berdiri tegak, sementara ruhnya adalah ikhlas. Maka orang-orang yang melakukan amal ibadah tanpa nilai keikhlasan, tak ubahnya bagaikan jasad tanpa ruh, bangkai mayat, tidak bermakna dia. Wabadiru bi a'mali salihah, segera melakukan amal saleh. Wa anfiqu mimma razaqnakum sirra wa alaniyah. Wa wasilu bainakum wa baina rabbikum. Kata Nabi, jalin silaturahim kepada manusia. Ini alhamdulillah kita termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah kumpul di majelis ini untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat Allah bangkitkan wajah kita putih memancarkan cahaya. Oleh karena Rasulullah memberikan kabar gembira betapa nanti di hari kiamat ada sekelompok manusia yang Allah bangkitkan wajahnya putih memancarkan cahaya sampai memukau perhatian manusia-manusia yang lain. Seseorang datang kepada baginda Nabi Muhammad, ya Rasul, tunjukkan kepada kami siapa mereka. Kenapa di hari kiamat ini wajah mereka putih memancarkan cahaya? Apakah mereka termasuk para nabi? Apakah mereka termasuk para rasul? Apakah mereka termasuk para syuhada? Rasul menjawab, bukan. Mereka bukan para nabi, mereka bukan para rasul, mereka bukan para syuhada. Akan tetapi mereka adalah sekelompok manusia yang ketika di dunia saling cinta mencintai karena Allah, saling bertemu karena Allah, saling berkunjung karena Allah, saling menjalin silaturahim karena Allah. Makanya yang wajahnya hitam dan buram harus sering-sering silaturahim. Hakul yakin nanti di hari kiamat wajahnya putih memancarkan cahaya, insya Allah. Wa wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum. Jalin silaturahim kepada manusia, jalin silaturahim kepada makhluk Allah, kepada hamba-hamba Allah. Jalin silaturahim kepada Allah. Sahabat bertanya, bagaimana cara kita untuk menjalin silaturahim kepada Allah? Bikathrati dzikrikum lahu. Cara kita menjalin silaturahim kepada Allah dengan memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak salat.
as-salatu silatun bainal abdi wa rabb. Salat itu adalah merupakan silaturahimnya manusia dengan Rabb, dengan Tuhannya. Zikir adalah merupakan silaturahim kita kepada Allah. Membaca Al-Quran adalah silaturahim kita kepada Allah. Idza aradta an tuhaditsani faqra'il Qur'an. Apabila kalian ingin ngomong denganku, kata Allah, berdialog denganku, kata Allah, maka bacalah Al-Quran. Ketika kita baca Al-Quran, kita berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, tadi kata Nabi, ini adalah kiat supaya kita menjadi hamba Allah yang bahagia dunia akhirat, hidup penuh rezeki. Yang pertama tadi, taubat kepada Allah sungguh-sungguh. Yang kedua, segera melakukan amal soleh. Ketika di situ ada program kemuliaan, Allah berikan kesempatan kepada kita, cepat andil di situ. Jangan ditunda-tunda untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Kita nggak tahu kapan kita wafat dan dalam kondisi apa kita meninggal dunia. Kemudian yang pertama tadi bertaubat, yang kedua segera melakukan amal, yang ketiga berinfak, bersedekah atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang selanjutnya apa? Jalin silaturahim kepada manusia, jalin silaturahim kepada Allah. Kita lihat janji Rasulullah ketika kita melakukan akan itu. Apa kata Rasul? Turzaku, hidup kalian akan dibanjiri rizki oleh Allah. Insya Allah. Tunsaru, hidup kalian akan diberikan pertolongan oleh Allah. Tujbaru, hidup kalian akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan di tahun baru ini Allah jadikan asbab keberkahan dalam hidup kita. Allah jadikan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Tahun esok, lusa, seterusnya sampai kita wafat lebih baik daripada tahun ini. Lebih kuat iman Islam kita, lebih santun akhlak kita, lebih istiqomah kita di jalan Allah, lebih gemar kita menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih kita mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sucikan kami ya Allah, berikan nikmat-Mu kepada kami ya Allah, kuatkan iman Islam kami ya Allah. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Anta rahmanur rahim, ya Rahman, ya Rahim. Semua ya Rahman, irhamna ya Allah, ya Rahman,
Kasihi, sayangi, cintai kami ya Allah. Rahmati kami semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Irhamna ya Allah ya Rahman. Kasihi, sayangi ayah dan ibu kami. Kasihi, sayangi anak-anak kami ya Allah. Putra-putri kami ya Allah. Kasihi, sayangi guru-guru kami ya Allah. Para asatidz kami yang hadir di majelis ini dalam berkah-Mu ya Allah, dalam cinta-Mu ya Allah. Ya Rahman, kucurkan rahmat-Mu untuk majelis ini ya Allah, untuk kampung kami ya Allah, untuk keluarga kami ya Allah, untuk saudara-saudara kami ya Allah. Irhamna ya Allah ya Rahman. Irhamna ya Allah ya Rahman. Ya Rahman. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian, mohon maaf lahir batin. Kita berdoa kepada Allah sebagaimana Allah kumpulkan kita saat ini di dunia, Allah kumpulkan kita semua dalam ridho dan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, hamba mohon ridha-Mu, hamba mohon surga-Mu ya Allah. Jauhkan kami semua dari azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.